Saudara-saudara sekalian, juri yang terhormat dan rekan-rekan sesama peserta debat, hari ini kami dari kelompok Baluran, tim Baluran Warriors akan membahas topik yang sangat relevan yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Pada awalnya, mari kita sepakati bahwa tantangan perubahan iklim dan ketergantungan global terhadap energi fosil adalah masalah serius yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan inovatif. Di tengah krisis iklim global yang semakin memprihatinkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengurangi emisi karbon melalui ekspor energi terbarukan. Pertama-tama, mari kita fokus pada potensi Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang kaya, terutama energi terbarukan seperti energi panas bumi, matahari, angin, dan lainnya. Pemanfaatan energi terbarukan bukan hanya memberikan sumber daya yang bersih, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui ekspor energi terbarukan ke pasar global yang semakin menghargai solusi ramah lingkungan. Kedua, dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas basis ekspornya dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan mempromosikan ekspor energi terbarukan, Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama dalam pasar energi global, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan dan pertimbangan yang ada. Pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk memproduksi dan mengekspor energi terbarukan membutuhkan investasi yang besar dan dukungan kebijakan yang kokoh. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa pemberlakuan energi ekspor terbarukan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, dalam kesimpulan kami ingin menegaskan bahwa pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia bukan hanya sebuah keputusan ekonomi, tetapi juga sebuah langkah moral dan strategis yang mendukung upaya global untuk melindungi planet kita. Kami yakin bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam peralihan menuju ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan berdaya saing. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, juri yang terhormat dan rekan-rekan sesama peserta debat, hari ini kami dari kelompok Baluran, tim Baluran Warriors akan membahas topik yang sangat relevan yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Pada awalnya, mari kita sepakati bahwa tantangan perubahan iklim dan ketergantungan global terhadap energi fosil adalah masalah serius yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan inovatif. Di tengah krisis iklim global yang semakin memprihatinkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengurangi emisi karbon melalui ekspor energi terbarukan. Pertama-tama, mari kita fokus pada potensi Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang kaya, terutama energi terbarukan seperti energi panas bumi, matahari, angin, dan lainnya. Pemanfaatan energi terbarukan bukan hanya memberikan sumber daya yang bersih, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui ekspor energi terbarukan ke pasar global yang semakin menghargai solusi ramah lingkungan. Kedua, Saudara-saudara sekalian, para dewan juri dan juga para peserta debat GLI batch 4 yang saya hormati. Izinkan saya sebagai pembicara ketiga ataupun pembicara dari tim kontra untuk menyampaikan narasi saya terhadap topik yang sangat relevan, yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki rata-rata radiasi surya sekitar 4,8 kWh per meter perseginya, yang dimana itu diterapkan per harinya secara ideal untuk proyek solar fotovoltaik. Di bagian timur, Indonesia memiliki kecepatan angin lebih dari 6 meter per detiknya. Dan kemudian Indonesia adalah salah satu pemimpin dunia dalam energi geotermal. Dan juga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam kapasitas terpasang. Namun, Indonesia memang memiliki semua bahan mentah yang diperlukan untuk menjadi kekuatan energi terbarukan. Tapi di sini yang harus kita perhatikan, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas teknologi, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Jadi, saya sangat tidak setuju apabila nantinya Indonesia akan memberlakukan kebijakan terhadap ekspor renewable energy.
di Indonesia. Karena dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yang dimana aspek itu terdiri dari yang pertama adalah resiko kekurangan energi di dalam negeri, yang dimana kita harusnya mengetahui kebutuhan energi nasional kita itu seperti apa, karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Jadi jika sebagian besar energinya nanti kita ekspor, ada sebuah resiko kekurangan energi di dalam domestik Indonesia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, prioritas domestik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan energi domestik diprioritaskan sebelum mempertimbangkan ekspor. Karena mengapa? Jika Indonesia mementingkan untuk mengekspor energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan, itu bisa menyebabkan sebuah masalah bagi konsumsi energi domestik yang mungkin tidak terlayani dengan baik. Lalu aspek yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan domestik yang lebih mendesak. Perlu kita ketahui akses energi untuk seluruh wilayah Indonesia. Apakah banyaknya wilayah di Indonesia ini sudah mendapatkan sebuah energi terbarukan? Jika kita melihat oleh saudara-saudara kita yang di timur, itu masih banyak yang mengalami kekurangan akses terhadap energi. Jadi kita harus memprioritaskan energi ini terhadap kebutuhan domestik kita dulu, baru untuk kebutuhan ekspor nantinya. Lalu yang selanjutnya adalah ketahanan pangan dan industri. Yang perlu kita ketahui juga, sektor-sektor penting seperti pertanian, industri membutuhkan pasokan energi yang stabil. Ekspor energi dapat mengganggu pasokan ini, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dan juga jika kita ingin mengambil sebuah studi kasus, yaitu jika dilihat dari India yang memiliki energi terbarukan, mereka memiliki nilai kapasitas energi yang terbarukan secara signifikan, tetapi mereka tidak menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa energi itu cukup untuk kebutuhan di dalam domestiknya sendiri. Jadi apabila Indonesia ingin memperlakukannya, ada banyak sekali pertimbangan yang harus diperhatikan seperti kebutuhan domestik di Indonesia itu sendiri. Kesimpulannya, ketahanan energi domestik harus menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan ekspor energi terbarukan ataupun renewable energy, karena Indonesia harus memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi secara memadai dan juga merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga stabilitas nasional. Ekspor energi terbarukan dapat menimbulkan resiko kekurangan energi di dalam negeri yang dapat mengganggu sektor-sektor penting yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Sangat penting bagi Indonesia harus mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui investasi asing, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam setiap proyek energi terbarukannya. Untuk itu, kebijakan harus mencakup evaluasi dampak lingkungan yang ketat, manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, dan juga memastikan bahwa proyek energi terbarukan benar-benar menjadi berkah bagi generasi saat ini dan juga yang akan datang. Saya dari tim Kontra mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara sekalian, para dewan juri dan juga para peserta debat GLI batch 4 yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembicara ketiga ataupun pembicara dari tim Kontra untuk Halo, perkenalkan nama saya Heri Prestinintias dari tim Baluran Warriors dengan mengangkat tim pro mengenai pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia melalui perspektif tim dari tim pro. Yang pertama, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui yang nantinya akan saya jabarkan. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan negara. Dari ekspor energi terbarukan, ini nantinya dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara Indonesia, yang mana hal ini memiliki potensi besar pada sektor ini, terutama dengan sumber daya alam yang melimpah seperti matahari, angin, dan juga air. Dengan menjual energi terbarukan, hal ini dapat memberikan Indonesia
peningkatan devisa yang dapat mengurangi ketergantungan pada beberapa sektor lain seperti minyak dan juga gas. Selain itu, mengenai diversifikasi ekonomi, ini adalah poin kedua di mana ekspor energi terbarukan dapat membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia. Bahwasanya selama ini ekonomi Indonesia masih bergantung pada beberapa ekspor komoditas seperti batu bara dan juga minyak sawit. Namun dengan adanya ekspor energi terbarukan yang dapat memberikan berbagai beragam lini dan juga adanya diversifikasi ekonomi, diversifikasi produk dari untuk energi sendiri, hal ini dapat mengurangi resiko ekonomi dan juga fluktuatif harga komoditas global yang mana masih bergantung terhadap ekonomi dari batu bara dan juga minyak sawit. Dan selanjutnya adalah penurunan emisi karbon. Hal ini sangat penting dan masih banyak sekali digalakan oleh negara-negara lainnya, khususnya salah satunya adalah Indonesia. Dengan mengembangkan energi terbarukan ini akan memberikan pengurangan emisi karbon yang mana Indonesia juga turut berkontribusi dalam upaya global dalam mengurangi emisi karbon. Negara-negara yang mengimpor energi terbarukan dari Indonesia nantinya juga akan mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar nabati, sehingga secara keseluruhan nantinya dapat menurunkan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif pada perubahan iklim. Selanjutnya adalah peningkatan teknologi dan juga infrastruktur. Pembentukan sektor teknologi terbarukan ini nantinya akan membantu meningkatkan teknologi dan juga infrastruktur dari dalam Indonesia sendiri dan juga meningkatkan kesejahteraan nantinya. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas teknologi nasional, mendorong inovasi dan juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi hijau atau yang biasa kita sebut dengan green jobs. Selain itu, investasi dalam infrastruktur energi baru terbarukan juga dapat meningkatkan kualitas dan juga pasokan energi di dalam negeri. Hal ini nantinya akan memberikan efek positif dan juga meningkatkan banyaknya inovasi-inovasi baru yang dapat dikeluarkan melalui anak bangsa, yang dapat diberdayakan dan juga diproduksi secara massal untuk diproduksi secara global. Nah, selanjutnya adalah keamanan energi. Dengan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia juga dapat meningkatkan keamanan energi nasional. Energi terbarukan yang dihasilkan di dalam negeri ini nantinya dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar impor, khususnya bahan bakar fosil. Nah, selain itu, dengan memiliki sumber energi yang beragam dan juga berkelanjutan, nantinya Indonesia dapat mengatasi masalah ketersediaan energi di masa depan atau di masa yang akan datang, karena kita sudah memulai terlebih dahulu penggunaan energi terbarukan mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya adalah citra internasional dan secara diplomasi nantinya salah satunya negara Indonesia yang dapat memberikan kontribusi nyata melalui pengembangan baru mengenai energi terbarukan nantinya akan memberikan citra baik secara internasional dan juga pengembangan ekonomi daerah. Hal ini akan meningkatkan dari ranah-ranah daerah untuk meningkatkan energi terbarukannya dan juga memberikan manfaat secara global maupun secara nasional itu sendiri. Ini digalakan oleh negara. Dengan berbagai manfaat tersebut, harusnya pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia merupakan langkah yang strategis yang dapat dilakukan dan membawa citra baik bagi perekonomian, lingkungan, masyarakat Indonesia, dan juga citra nasional kita secara internasional. Dengan berbagai manfaat tersebut, harusnya pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia merupakan langkah yang Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendengarkan diskusi kami hari ini. Sebagai pembicara satu, saya ingin kembali menyoroti pentingnya topik yang telah kita bahas, yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Kami telah mendengar argumen yang kuat dari kedua belah pihak. Dari pandangan yang netral, saya ingin menegaskan bahwa ekspor energi terbarukan dapat menjadi peluang yang signifikan bagi Indonesia
dalam dua aspek utama, yaitu lingkungan dan ekonomi. Dalam konteks bauran energi nasional, Indonesia memiliki potensi energi dari sumber daya terbarukan yang melimpah untuk dimanfaatkan secara optimal. Hal ini adalah langkah yang tidak hanya mengurangi ketergantungan global terhadap energi fosil, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam memerangi perubahan iklim global. Secara ekonomi, pemberlakuan ekspor energi terbarukan dapat menggerakkan sektor ekonomi baru di Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara melalui perdagangan internasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Namun, kami juga memahami bahwa tantangan besar dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Salah satunya terkait pada tantangan pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri. Diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa langkah ini dilaksanakan dengan efektif dan bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat masa depan dengan optimis. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, kami yakin Indonesia dapat menjadi pionir dalam industri energi terbarukan global dan memberikan kontribusi yang signifikan dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Akhir kata, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga bumi kita dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendengarkan diskusi kami hari ini. Sebagai pembicara satu, saya ingin kembali menyoroti pentingnya topik yang telah kita bahas, yaitu pemberlakuan ekspor renewable